Shalom semua. Shalom. Sekali lagi shalom semua. Shalom. Hari Paskah hari ini pasti penuh sukacita. Pasti penuh semangat. Mari katakan kanan kirimu, katakan selamat hari Paskah saudaraku. Selamat hari Paskah saudaraku. Selamat hari Paskah. Engkau yang di rumah dimanapun kau berada, Kristus bangkit memberikan kemenangan bagi kita semua. Mari untuk itu kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu ini kami boleh bersekutu. Di tempat ini juga sekalipun kami streaming online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau maha hadir. Engkau maha hadir dan menyentuh umatmu. Engkau maha hadir melawat umatmu. Engkau maha hadir memeluk umatmu. Tuhan sore hari ini kami mau ada perjumpaan pribadi sekali lagi Tuhan dalam hidup kami. Ketemu pribadi Tuhan. Ketemu sentuhan Tuhan yang ajaib. Biar lewat kebangkitan-Mu sekali lagi Tuhan. Itu membawa kebangkitan dan hidup di hidup kami. Dan memberkati hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami sore hari ini. Kami mau mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yuk kita mau nyanyi, kita mau menyembah Tuhan. The goodness of God. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing Of the goodness Sekali lagi yuk, of God. nyanyikan I love you Lord. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. My life, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing Of the goodness of I God. love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. Oh yes, I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you are Lord. All my life you have been faithful. Jesus, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Say all my life you've been faithful. All my life you have been faithful. Tuhan sepanjang umur hidup kami kau setia. All my life you have Sepanjang been so hidup kami kau sangat baik Tuhan. With every breath that I Sampai nafas terakhirku aku mau bernyanyi will sing kebaikan Tuhan. of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me.
With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. Saudara, lagu ini berkata, your goodness is running after me. Kebaikan Tuhan mengejar hidupku. Hari-hari ini, mari rasakan kebaikan Tuhan itu sedang mengejar hidup kita. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata kita, tapi iman itu berkata, sekalipun aku belum melihat itu terjadi, itu sudah terjadi. Amin. Waktu engkau percaya dengan imanmu, kebaikan Tuhan, engkau akan melihat kebaikannya sampai sepanjang umur hidup kita. Bahkan kebaikannya itu melebihi emas, perak, dan permata. Itu kata firman Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Kita mau berkata, your goodness is running. Your goodness is running after. It's running after me. Goodness. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, surrendered now. I give you you. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Oh, your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, surrendered now. I give you everything, my God. Your goodness is running after. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing the goodness of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam hidupku. Ku sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Yesus Kau baik. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, mulia dan ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Buat kematian dan kebangkitan-Mu menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Sungguh tidak pernah berubah kasih-Mu. Sungguh gak pernah berubah kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu itu selalu mengejar setiap hidup kami. Bahkan kemurahan-Mu yang lebih dari hidup itu terus mengikuti setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau rela menebus setiap dosa kami. Engkau yang tidak
tidak bercacat, Engkau yang tidak bernoda, Kau rela mati menebus setiap dosa kami. Dan Kau rela menggantikan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mulut kami tidak pernah berhenti untuk berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat karya pengorbanan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur. Sebentar Tuhan, kami mau bersorak, kami mau bernyanyi, menari, penuh sukacita, merayakan kebangkitan-Mu, merayakan kemenangan yang daripada-Mu. Dan biar ada sorak-sorai, gegap gempita dari tempat ini, dan itu bergelombang memenuhi wilayah Kelapa Gading ini Tuhan, dan memenuhi yang streaming Tuhan, yang online. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau merayakan kebangkitan Tuhan. Mari nyanyikan, rayakan, Yesus rayakan. Yuk saudara, sama-sama nyanyikan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Singing rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, mari nyanyikan, Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi nyanyikan, rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Mari saudara lebih lagi nyanyikan. Rayakan, Yesus rayakan. Yes Tuhan. Rayakan, Yesus Sama-sama nyatakan, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dia hidup selamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan. Mari sekarang cepat yang nyanyi, Dia bangkit. Mari yang di rumah-rumah juga nyanyikan. Selamanya. Lebih lagi katakan, Dia bangkit. yeah. Dia rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. One more time. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oh, haleluya. Tuhan kita anak Allah yang hidup, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan, sebab Yesus hidup. Yes Tuhan, Kau yang hidup dan duduk di atas tahta, memerintah sampai selamanya. Anak Allah
bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong. Marius sekali lagi nyanyikan anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya. Yesus Raja. Oh oh oh, menyucikan bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Nyatakan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi, Dia hidup. Mari yang wanita nyanyikan anak Allah Yesus namanya. Anak Yesus namanya. Dia menyembuhkan. Mari gantian yang pria, jangan mau kalah, katakan bahkan mati. Mati. Tebus dosaku, kubur kosong. Siap nyanyi? Siap? Nyanyikan sebab Dia hidup. Oh, 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 ada hari esok. Yesusku hidup, ku tahu dan percaya. Oh, oh. Lebih lagi saudara, Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesusku hidup. Oh, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti sebab. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yang percaya Yesus kita hidup, tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk saudara. Mari kita mau menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kemenangan itu pasti terjadi. Kesembuhan, mujizat, keajaiban terjadi di dalam hadiratnya. Pada waktu kita bersekutu, hadiratnya melanda. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan terjadi Tuhan. Oh, ku menyembah
menghampiri tahta-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku Bersama hanya dalam Yesusku, Yesusku, ya Tuhan. hanya Kaulah segalanya. Kami mau menyembah-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama bangkit berdiri dan sembah Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi dengan lembut nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. kuasa yang tak terbatas. Kami percaya Kau hadir Ku Tuhan. yakin Kau nyata di Mari Tuhan. sini. Kemenangan Kemenangan kami butuhkan. terjadi di sini. Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi dengan iman percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ya Tuhan, ya Tuhan. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, melanda umat-Mu Tuhan, memberkati umat-Mu. Mari Tuhan, mari Tuhan, mengalir dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh Kau, kami butuh pribadi-Mu, jamah seluruh hidup kami Tuhan. Mari sentuh kami, mari berkati kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. ku yakin. Mari kepada hamba Tuhan kami persilahkan. Di sini Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan
Bapa, kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kemenangan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan Tuhan membuat kami menjadi para pemenang. Terima kasih Bapa, serta mendengar doa pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk rencana keselamatan dan pelaksanaan keselamatan lewat kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kebangkitannya yang membawa kami pada kemenangan. Dan sekarang Tuhan kami merayakan kebangkitan itu, kami memuji menyembah Tuhan, dan kami juga mau dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan melayani di sini. Ini pertama kali ya, sepertinya. Iya. Dan saya biasanya khotbahnya keluarga, karena menulis 66 buku keluarga, semuanya ber-ISBN, tapi hari ini hari yang spesial, jadi saya tidak membawakan keluarga. Kenapa spesial? Ya ini kebangkitan Tuhan. Ya, jadi kita akan bicara mengenai kebangkitan, tapi Anda, Bapak, Ibu, teman-teman akan menyaksikan, mendengarkan pelajaran keluarga saya di bulan Mei. Ya, sudah direkam 3 sesi. Ya. Nah sekarang kita bicara apa? Saya akan bicara Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2, 5 sampai 11. Ya, nama saya yang belum kenal, nama saya Jarod Wijanarko, saya tinggal cukup jauh dari sini, dari Bintaro, sektor 9. Tapi puji Tuhan, di hari Minggu kosong, saya berangkat dari jam 4 sampai sini jam 5 masih kurang. Mudah-mudahan juga nanti 1 jam nyampe, karena jam 8 saya sudah harus memimpin hal yang berbeda lagi dari kehidupan hari ini. Saya pelatih olah nafas. Saya mengajar orang kesehatan tanpa obat. Kesehatan lewat nafas Tuhan. Karena Tuhan menciptakan Adam Hawa, diberi dia nafas kehidupan. Waktu Ayub sakit, 3 sahabat yang Tuhan marah. Elifas, Bildad, Sofar. Tuhan tidak marah dengan Elihu. Dan Elihu mengajar kepada Ayub bahwa nafas kehidupan itu menyembuhkan. Makanya kalau saudara ikut olah nafas saya, berbeda dengan olah nafas aliran pawang hujan, berbeda dengan aliran nafas yang lain lagi, saudara akan mendengar aba-aba saya. Tarik nafas, lepaskan. Nafas kehidupan, menyembuhkan. Jadi yang lain kebanyakan suruh mengosongkan diri, tapi kalau saya justru saudara akan dekat sama pemberi nafas. Dan yang memberi nafas hanya satu, Tuhan. Ya, oke. Itu pengumuman mengenai saya dan pekerjaan saya selain melayani Tuhan. Satu lagi pekerjaan saya, pelukis. Anda bisa lihat Instagram saya penuh dengan lukisan. Ya, sekarang kita belajar firman Tuhan, Filipi 2, 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Elohim Bapa. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan, Musa bertanya, kalau aku ditanya sama bangsaku, siapa namamu? Dari balik semak belukar yang terbakar itu berkata, aku adalah aku. Semuanya huruf mati, YHWH. Anda boleh membaca Yahweh, Yehova, atau Yahoma, ataupun Yahuwah sama. Hanya perbedaan spelling. Dan itulah nama Tuhan yang disebut bangsa Israel, termasuk bangsa Israel zaman Tuhan Yesus hidup. Yang kita boleh menyebutnya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, karena Tuhan yang lain banyak agama-agama. Jelas yang dimaksud Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, yaitu Yahweh.
Kalau saya ditanya, Pak Jarod, nama Bapak siapa? Dengan tegas saya bilang Yahweh. Nama Bapak siapa? Yehova. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan perjanjian lama dan baru, sama atau beda? Pasti sama. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Yohanes menyebut dengan jelas bahwa pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Waktu firman itu menjadi manusia, dia tidak mau pakai nama yang lain dong tentunya. Malaikat dipanggil, pergi ke bumi, kasih tahu Yusuf dan Maria. Kalau nanti bayi itu lahir, berikan dia nama Yesus dalam lidah bahasa Indonesia. Dalam bangsa Ibrani, orang Israel, beri dia nama Yosua. Karena perjanjian lama ada ayatnya, tidak ada juru selamat lain selain Yosua Elohim Yehova Tuhanmu. Apa sih Yehova itu? Apa sih YHWH itu? Bentuk aktif pemaknaan dari sebuah arti Allah yang menyertai. Dengan kata lain, Immanuel. Makanya waktu Elohim mau jadi manusia, tidak mungkin pakai nama Yehova. Bisa-bisa Maria, Yusuf, dan pihak-pihak yang terkait memberi seorang bayi lahir nama Yehova. Disalib sebelum waktunya. Dianggap kesesatan. Tapi Yosua, yang artinya penyelamat, boleh. Ajaibnya apa? Waktu Tuhan Yesus sebelum disalib. Yohanes 17 dia berdoa. Sebuah pewahyuan menurut saya. Ya Bapa, dipermuliakan namamu. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Nama siapa itu? Yesus. Jadi kalau saya ditanya siapa nama Bapa? Yesus. Siapa nama Tuhan? Yesus. Atau Yosua. Yahweh adalah aku. Tapi Yesus adalah sebuah nama yang diwahyukan. Ketika Yehova sendiri, Elohim sendiri menjadi manusia. Maka kita sering berdoa di dalam, ya Tuhan kami berdoa di dalam namamu yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu kesatuan. Kristus itu yang diurapi. Atau Yeshua Hamasiah. Hamasiah itu apa? Al-Masih. Anda tetap boleh menyebutnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah nama di atas segala nama. Nama di segala nama, nama siapa lagi di atas segala nama kalau bukan nama Tuhan sendiri. Makanya Tuhan Yesus berdoa bagi satu jelas bagi doa itu. Saya dulu bukan orang Kristen. Makanya begitu jadi Kristen, agak kacau semuanya otak saya. Mengenai Tritunggal. Tapi Alkitab menyebutkan Allah itu Esa atau Ekat. Di mana ketika membuat Adam Hawa pun berfirman, marilah kita menciptakan manusia. Kita siapa? Bapa dan Putra. Yehova dan Firman. Yang dua-duanya ya adalah Tuhan sendiri. Echad. Echad itu begini. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi echad. Itulah kenapa pernikahan tak terpisahkan. Karena pernikahan itu seperti satunya Bapa dan Putra. Memahami kesatuan Tuhan, Bapa dan Putra, lalu memahami kesatuan pernikahan, pernikahan itu sesakral itu. Nah, kembali kepada Filipi. Ketika firman itu menjadi manusia, maka dikatakan demikian ayat 8-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalau Tuhan tidak bisa mati. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Karena menjadi manusia. Dengan jelas Yohanes berkata pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Firman itu menjadi manusia. Karena jadi manusia, makanya bisa mati. Manusia bisa bangkit sendiri enggak? Enggak bisa. Maka baca Kisah Rasul. Lalu Yehova membangkitkan dia dari antara orang mati. Bukan Tuhan mati. Koma, belum titik. Dan menjadikan dia Kristus dan Tuhan. Dengan kata lain, setelah kebangkitannya, bersatu kembali dengan Bapa, Yesus adalah Tuhan, dengan Bapa adalah satu.
Yehova membangkitkan dia dan menjadikannya Tuhan. Tapi sebelum dibangkitkan, sejak lahir, firman itu jadi manusia. Justru penderitaannya semakin mengagumkan kita. Karena dia menderita, Alkitab menulis sebagai manusia, dia menderita. Oke, contoh begini. Siapa di sini punya pengusaha, bukan karyawan, punya usaha sendiri? Karyawan semuanya? Punya usaha, ada? Masa nggak ada? Hah? Mau angkat tangan nggak jadi? Pengusaha. Suami istri pengusaha. Oke, yang lain ada? Ada pengusaha? Pengusaha, oke. Anggap aja ya, karyawannya 100. 100 keluarga kita hidupi. Sebelum saya bangkrut 2019, karena saya bukan pendeta ya. Banyak orang panggil saya Pak Pendeta, saya bukan pendeta, bukan PDP, bukan PDM, bukan pekerja, bukan majelis, bukan diakan. Di gereja di mana saya berjemaat, di tempatnya Pak Niko, saya anggota jemaat biasa yang punya KKJ, kartu keanggotaan jemaat. Tapi saya doktor teologi dan ngajar STT di sekolah Alkitab. Cuma dalam gereja, saya bukan pendeta. Saya pengusaha, kalau Anda tahu Happy Holy Kid, itu di Kelapa Gading ada, itu franchise dari saya, ada 66 franchise-nya. Anda tahu dulu IVA, ada kosmetik, cookware, itu usaha saya. Kami punya pegawai 250-an, kami stokis di 200 kabupaten. Kantor kami di BSD 8 lantai, satu lantainya 1.580 meter per lantainya. Bangkrut 2019. Terus saya pikir mau go public, saya pensiun sebagai komisaris dan melayani Tuhan. Atau bangkrut. Oke, anggap aja sebelum bangkrut. Atau saudara sekarang juga nggak bangkrut, punya pegawai. Yang punya perusahaan, punya pegawai, coba hari Senin mau nggak main drama? Main drama apa? Cari topeng malam ini. Pakai topeng yang kayak kulit asli, pakai wig. Tapi mukanya muka jelek aja. Muka orang pengangguran yang butuh pekerjaan gitu. Anda pergi ke kantor sendiri, ngelamar di kantor Anda sendiri. Kalau nggak diterima, Anda marah di situ. Satpam datang, Anda maki-maki. Lalu muncul pegawai saudara, gebukin saudara, ludahi saudara, tendang saudara. Jangan buka topeng, jangan buka topeng. Tunggu sampai kaki Anda diremukkan. Tunggu sampai Anda dicambukin. Kira-kira gimana saudara? Gak sampai dicambukin ya, mungkin gak tahan kali. Ini semua orang harus tahu aku ini siapa. Kalau dulu Yesus tunjukkan dirinya siapa, mungkin bumi meledak. Ketika dia diludahi, dia menjadi manusia sampai orang tidak percaya dia adalah Tuhan. Itu penderitaan psikologis yang lain lagi. Tapi ketika dia dianiaya, diludahi, saudara pikir gak ada dorongan untuk menunjukkan aku ini siapa. Dia tahan, dicambuk, dihajar. Anda lihat filmnya, saya nggak tahan. Kalau saya orang nggak tahan lihat film The Passion. Saya pasti tunduk di kursi, saya duduk, dan saya merem tutup mata. Kalau saya lihat, saya akan pingsan. Penderitaannya terlalu dahsyat. Dan itu dia jalani tanpa mengambil sedikit ketuhanannya untuk menahan rasa sakit. Kalau Tuhan nggak bisa sakit, tapi juga nggak bisa mati. Maka Alkitab dengan jelas, dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai matinya sebagai manusia. Bahkan dibangkitkan oleh Yehova dari antara orang mati. Baru ketuhanannya dipakai lagi, kira-kira begitu. Jadi waktu Tuhan Yesus jadi manusia, Tuhan apa manusia? Tuhan, tapi Tuhannya nggak dipakai gitu loh. Makanya istilah Alkitab itu nggak ada salahnya, nggak bikin bingung. Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dicambuk, ya sakit. Sampai akhirnya dia mati, dan orang berkata, benar bukan Tuhan. Mana bisa Tuhan mati? Penyesat telah mati. Tetapi, ada tetapinya, matinya kan kemarin. Anda percaya Jumat atau Rabu? Ya, ada beberapa gereja yang menganggap, yang percaya kalau Rabu. 3 hari, 3 malam. Ya, makanya ada Paskah Rabu Abu gitu ya. Oke, nggak usah bicara hal itu. Mau disalib Rabu, mau Jumat, yang pasti bangkit. Mau bangkitnya itu Sabtu, sore, menjelang malam. Sehingga kalau dihitung dari Rabu, 3 hari 3 malam, persis seperti kata Alkitab. Bukan 3 hari 2 malam, 3 hari 3 malam.
Kalau Anda mau lihat pelajaran yang seperti itu gitu ya, Anda boleh ikut pelajarannya Dr. Suhento Leo. Tapi dia orangnya, apa namanya? Orangnya radikal sekali. Dia bilang, Pentakosta sesat, karismatik sesat. Itu dari GBIA, Independen namanya, saudara ya. Tapi saya suka kadang-kadang pelajarannya dia, kadang-kadang saya ada sukanya juga. Baru ketemu saya orang bilang, di sana hari Rabu. Tapi penjelasannya sangat sistematis, sejarahnya kuat sekali, dan pada waktu itu, zaman itu, tahun itu, pasca jatuhnya hari apa, dia kasih datanya semuanya. Wow. Tapi bagi saya sekali lagi, mau bangkitnya hari apa dia bangkit. Ya, sama juga kayak Natal. Beberapa gereja sekarang nggak merayakan lagi Natal bulan Desember. Memangnya lahir bulan Desember kan gitu kan? Dengan segala buktinya. Ada juga yang memberikan bukti. Mau kapan aja, yang penting dia lahir. Bahkan Alkitab juga nggak ada ayatnya mengenai Natal gitu kan. Makanya beberapa gereja juga kayak tempatnya Pak Suhento itu dia nggak merayakan Natal. Bagi saya semuanya sahabat. Mau merayakan Natal ataupun tidak, yang penting Yesus Natal di hati saya dan di hati Anda. Nah kembali soal kematiannya. Mau mati jam berapa, hari apa? Matinya Sabtu malam, murid Tuhan Yesus ke kubur udah kosong. Bukan baru bangkit hari itu. Bisa jam sebelumnya. Ya enggak melanggar firman Tuhan juga. Tapi saya terus terang enggak peduli. Yang pasti Alkitab menulis adalah dia mati sebagai manusia. Dan dibangkitkan oleh Yehova. Dan dijadikan Tuhan. Tapi mengalami penderitaan mati sebagai manusia, itu sangat mengerikan. Penderitaan yang sangat berat. Makanya dikatakan seperti mau mati rasanya kalau bisa cawan ini lalu. Tapi dia tetap bergerak ke salib. Dan semua orang yang bersinggungan dalam pergerakan ke salib bertobat. Anda tahu Simon Kirene yang mengangkat salibnya? Anda baca Kisah Rasul sampai anak-anaknya Simon Kirene jadi hamba Tuhan. Yang mungkin baru beredar hari ini atau kemarin mengenai Santo Longinus adalah tentara yang menusuk lambung Yesus. Dan dia hampir buta, rabun. Makanya dia tusuk itu lombok dengan cara dekat. Dan waktu ditusuk, cairan lambung bercampur darah mercikin matanya. Mujizat terjadi, dia sembuh melihat. Maka dia berkata, perkataannya ada di Alkitab. Sesungguhnya ini anak Elohim, anak Tuhan. Pak, pertobatan Longinus kok nggak ada di Alkitab? Nggak semuanya ada di Alkitab. Termasuk Petrus mati disalib terbalik. Tetapi gereja Roma adalah gereja yang sinodenya, ketua sinodenya, pausnya, dari mulai Santo Petrus, dari mulai Rasul Petrus, sampai hari ini nggak putus loh. Maka bicara sejarah, Katolik paling lengkap. Kalau karismatik kan baru abad 19, Azusa Street. Akarnya ke atas, ya pengaruhnya luar biasa hari-hari ini. Tapi bicara sejarah kurang. Maka gereja Katolik Roma, yang dulu cuma Roma memang, sebelum ada Martin Luther itu kita cuma semuanya Roma Katolik. Maka dari Roma Katolik memberikan gelar Santo kepada Longinus, tentara yang menusuk lambung Yesus. Pak, yang menikam Yesus diberi gelar Santo. Santo kan orang suci. Karena Longinus setelah terpercik cairan lambung Yesus yang ditikam, matanya sembuh, dia bertobat, jadi penginjil seperti Paulus, membangun gereja, bahkan mati martir. Itulah kenapa dalam sejarah gereja, walaupun di Alkitab nggak ada, dalam sejarah gereja, Longinus seorang santo. Kenapa? Dia melihat kematiannya yang mengerikan. Tapi dia melihat juga kematian itu membangkitkan, menyembuhkan dia. Apalagi setelah Yesus bangkit. Orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitannya, jadi percaya. Kenapa jadi percaya? Saya baca dulu ayatnya. Itulah sebabnya, ayat 9, Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya
dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang di atas langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Siapa sih yang tidak percaya sama kebangkitan Yesus? Yang pertama, murid-murid perempuan Yesus. Itu nggak percaya loh. Anda baca Alkitab, apa ceritanya? Pagi-pagi benar minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah. Itu aja udah bukti kalau nggak percaya. Mau disekar, mau dikasih rempah-rempah. Biar ya kalau nggak bisa masuk ke dalam, tapi mereka berpikir mau masuk ke dalam sih. Nanti siapa ya yang mau menggulingkan batu itu? Kan kita nih siapa loh ya. Mereka bingung kenapa? Rencananya mau dikasih rempah-rempah biar awet. Itu berarti murid perempuan Yesus nggak percaya kalau dia bangkit. Kalau percaya dia bangkit, ayatnya harusnya pagi-pagi itu perempuan-perempuan masak untuk dibawa ke perjamuan bersama Yesus yang mereka percaya akan bangkit. Dan mereka pagi-pagi benar ke kubur membawa nasi uduk, ikan goreng, tempe goreng, kesukaan Yesus gitu ya kan. Tapi ayatnya nggak begitu. Berarti mereka nggak percaya. Itulah yang perempuan, tapi nggak percaya berani keluar rumah. Yang laki-laki sudah kagak percaya, ngumpet. Emang laki-laki itu penakut. Ibu-ibu kalau punya suami penakut, itu Alkitabiah. Kayak cerita di Alkitab. Makanya namanya resepsionis perempuan, berani menghadapi tamu. Angkat telepon di kantor, perempuan, berani terima telepon. Laki-laki mana berani terima telepon? Banyak laki-laki itu penakut loh. Bapak-bapak berani hamil nggak? Jangankan hamil dan operasi sesar. Kan lihat darah aja pingsan. Disuntik aja takut. Jadi perempuannya berani ke kubur. Laki-lakinya di mana? Ngumpet. Lalu malaikat kan yang ketemu dengan perempuan-perempuan. Dia di Galilea, seperti dikatakannya kepadamu, dia sudah bangkit. Kasih tahu para rasul. Lalu perempuan kan pergi ke para rasul. Apa? Alkitab bilang apa? Ketika dilapori, Yesus bangkit. Apa? Rasulnya bilang apa? Bagi mereka, perkataan perempuan itu omong kosong. Jangankan yang lain, rasul pun gak percaya. Alkitab melanjutkan, walaupun demikian Petrus pergi ke kubur, kan gitu ya. Lalu sampai di kubur ngapain? Petrus dan Yohanes. Yohanes belakangan, Petrus masuk sampai di kubur duluan. Ketika Petrus melihat ke dalam dan melihat kubur itu kosong, bertanyalah dalam hatinya, apa ya yang kiranya telah terjadi? Lihat kubur kosong, bingung lagi. Singkat cerita, kenapa Petrus jadi percaya dia bangkit? Saya baca lagi, ya. Saya nggak ayatnya nggak kemana-mana, ya ayatnya banyak. Yang ayatnya saya ceritakan aja tak sebutin gitu ya. Tapi yang saya baca nggak kemana-mana. Filipi 2 ayat 9-10. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Singkat cerita, Petrus dan para rasul-rasul menurut saya pasti malu sekali. Bahkan sebelum malu pun masih memalukan sebenarnya. Kan Tuhan Yesus waktu sebelum disalib kan bilang, aku akan mati, aku akan bangkit, ketemu ya di Galilea. Kenapa waktu murid-murid pergi ke kubur, kuburnya kosong? Menurut saya Tuhan itu tepat janji. Jadi nunggu di Galilea. Kenapa kagak ada yang datang-datang? Kan gitu kan. Jangan tanya ayatnya Pak Jarod, ayatnya mana? Tadi nunggu di Galilea. Ayatnya adalah malaikat berkata, dia sudah bangkit, ketemu di Galilea. Tapi karena nggak pada datang, akhirnya Yesus pergi juga ke Yerusalem, ke tempat para rasul. Laki-laki itu ngumpet dan muncul di depan mereka. Mereka bilang apa? Yesus bangkit, dia tidak. Waktu Yesus muncul, mereka berkata, hantu. Dan Tuhan buktikan kalau dia hidup. Gimana cara buktinya? Alkitab bercerita. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bukan hantu. Ada di antaramu ikan? Lalu mereka memberinya ikan. Dan Yesus makan di depan mereka. Itu bukti praktis. Bukti yang jelas. Kalau dia bukan hantu. Karena hantu tidak makan ikan.
Kok dia bisa menghilang? Kok dia bisa nembus tembok? Tubuh kemuliaan. Nanti Anda, kalau misalnya Tuhan Yesus datang, Anda masih hidup kayak kita sekarang ini, kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Kalau kita mati duluan, Tuhan datang, kita dibangkitkan tubuh kemuliaan, yang lain nyusul. Tubuh kemuliaan itu prototipnya pernah ada, yaitulah Tuhan Yesus setelah bangkit dari kubur. Bisa menghilang, semuanya dikunci ngumpet, Tuhan hadir, tapi makan ikan. Dia makan ikan di depan mereka, muridnya udah bukan hantu, betul-betul guru. Karena dari dulu sekarang sampai selama-lamanya bukan cuma Tuhan yang tidak berubah, hantu juga tidak berubah. Dulu sekarang selama-lamanya hantu nggak makan ikan. Kalau hantu makan ikan, restoran bangkrut semuanya. Dimasak, hilang. Dimasak, hilang. Gimana ibu masak? Tiba-tiba makannya hilang. Suaminya marah-marah. Kamu masak? Oh iya masak, kok nggak ada? Wah udah dimakan hantu. Lain kali nggak masak, bilang masak aja. Hantu nggak makan ikan. Bukti apa lagi yang lain? Yesus menampakkan diri kepada orang ke Emmaus, kepada 12 murid, tanpa Thomas, murid dengan Thomas, 120 murid, makan bersama. Aduh, makan bersamanya beberapa kali. Anda baca aja Yohanes 21. Murid tidak percaya, tidak ragu-ragu lagi. Oke. Lalu Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Saya yakin murid-muridnya udah tahu sih kalau bakal naik. Kenapa? Dibawa ke puncak gunung, ke puncak bukit, lalu mulai berkata bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi Bapa akan membaptis kamu dengan api. Saya yakin muridnya pasti ada yang pinter, yang ingat kata-kata gurunya bahwa lebih baik aku pergi ke Bapa supaya roh penolong itu datang. Loh, sekarang dia berkata, nggak lama lagi terima api, Roh Kudus. Berarti dia mau pergi dong. Makanya muridnya berkata begini dalam Kisah Rasul. Guru, jangan buru-buru pergi. Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel sekarang ini? Apa tuh memulihkan kerajaan sekarang ini? Yesus bangkit, 40 hari muncul bertemu siapa? Para murid internal. Satu pun tidak pernah ada, dan enggak ada ayatnya, enggak ada ceritanya. Tuhan Yesus nampakkan kepada publik. Dan Tuhan Yesus berkata, pergi, beritakan aku hidup. Lalu naik ke sorga. Kalau Anda di situ waktu itu, lihat dia naik ke sorga. Apa? Perasaan Anda gimana? Saudara yang ngeroh-ngeroh gitu, yang perasaannya kuat, mungkin berkata, wih dahsyat, guruku naik ke sorga, oh luar biasa, betapa indahnya ini. Tapi murid-murid yang otak kirinya kuat, yang logikanya kuat, aduh Tuhan, barang bukti tidak hidup hilang. Kenapa Yesus disalib? Ngaku Mesias. Sekarang muridnya suruh membuktikan dia Mesias, suruh membuktikan dia bangkit, suruh membuktikan dia hidup, tapi pergi. Itu perintah bunuh diri namanya. Itu perintah bunuh diri. Mesias, ngaku Mesias disalib, muridnya suruh ngaku dia Mesias. Waktu kuburnya kosong, dijaga tentara, kuburnya goyang, tentaranya kabur. Pergi ke majelis agama kan? Oke, kamu tak kasih duit, kasih tahu muridnya mencuri mayatnya. Farisi, Saduki yang biasa berdebat, mereka sehati keluarkan pernyataan resmi, kalau sekarang kayak pernyataan dari MUI atau dari PGI, bahwa Yesus mayatnya dicuri. Terus Anda mau buktikan dia hidup, Anda melawan berita resmi. Tapi mudah sekali melawan berita resmi. Kalau Tuhan Yesus ngikuti permintaan muridnya, guru, pulihkan kerajaan Israel sekarang ini. Maksudnya jangan buru-buru naik ke surga. Kalau saya jadi Petrus pun saya akan berani membuktikan kalau dia bangkit. Gampang banget. Tinggal pergi ke bait Tuhan, bait Elohim di Yerusalem di tengah kota. Lalu berteriak kepada Farisi, Saduki, tentara Roma. Yesus yang kamu salib, dia hidup, dia bangkit. Farisi, Saduki mungkin akan berkata, Petrus nggak usah semangat-semangat teriak-teriak. Kalau dia bangkit, suruh dia keluar. Sudah naik ke sorga. Itu cepat tuh matinya. Kenapa mereka nggak mati-mati? Kenapa rasulnya nggak mati-mati? Petrus membuktikan kalau gurunya hidup. Dia pergi.
ke tengah kota Yerusalem. Sentralnya kota itu adalah Bait Elohim yang tahun 70 dihancurkan. Dan di situ ada orang lumpuh yang usianya 40 tahun. Dan setiap hari ada di situ. Dia datangi orang itu. Dalam nama Yesus bangkit! Itu kalau nggak bangkit, cepat tuh matinya Petrus. Bangkit, lompat, muter-muter komplek. Heboh, orang berkerumun, termasuk Farisi, Saduki. Petrus disidang. Baca Kisah Rasul pasal 2, pasal 3. Petrus ditanya, dengan kuasa manakah kamu membangkitkan orang itu? Dan Petrus berkata, dengan kuasa nama Yesus yang kamu bunuh dan salibkan, dia bangkit. Dan kuasa nama itu membuat orang itu berjalan di hadapan kalian. Jadi Petrus berkata, mau bukti dia hidup, mau bukti dia bangkit, namanya berkuasa. Yang Filipi katakan tadi, nama di atas segala nama. Dan Farisi, Saduki, ahli agama nggak bisa mengatakan apa-apa untuk membantahnya, ditulis begitu. Gimana mau dibantah? Orang lumpuh berjalan. Ya Pak, sugesti kali Pak, kaget dia dibentak Petrus. Sugesti itu cuma satu kali. Petrus melakukan lagi, Yakobus melakukan, Yohanes melakukan. Bahkan Saulus yang membunuh orang percaya, yang tidak percaya kebangkitannya. Dia sembuhkan orang sakit, dia bangkitkan orang lumpuh. Dan kuasa itu terus bergulung. Kenapa kekristenan tidak mati seumur hidup? Walaupun dianiaya pada masa kelahirannya. Karena kebenaran gak bisa ditutupi. Dan kuasa nama Yesus sampai hari ini tidak berubah. Anda mau bukti dia bangkit? Anda dapatkan dari kuasa nama itu. Saya bukan orang Kristen dulu. Kenapa saya jadi Kristen? Karena saya takut juga kalau mati kemana. Walaupun kayak orang berani mati, tapi saya begitu menghadapi kematian benar takut juga. Dan saya tahu nama itu berkuasa. Dalam hidup saya merasakan kuasa nama itu. Makanya saudara yang butuh bukti, baik yang hadir di sini atau dengar rekamannya, Anda mau bukti nama itu akan membuktikannya sendiri. Ada yang berkuasa bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama Elohim sendiri adalah Yesus Kristus. Ketika orang lumpuh itu, Petrus berkata, dalam nama Yesus bangkit. Dan dia betul-betul bangkit. Kenapa? Dan itu bukti Petrus. Kuasa nama Yesus itu yang menyembuhkan. Karena kuasa orang mati tidak bisa menyembuhkan. Saya boleh cari orang lumpuh, orang sakit. Dalam nama Musa, dalam nama Elia, dalam nama Engkong, dalam nama ketua sinode yang enggak ada kesembuhan. Tapi nama Yesus abad demi abad, sudah ribuan tahun, generasi demi generasi, asal hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, dan butuh bukti. Saudara tidak butuh bukti, karena saudara orang percaya. Orang percaya butuh apa? Orang percaya itu butuh mengikuti Yesus untuk diproses dari penderitaan menjadi kemuliaan. Dari salib menuju kemuliaan. Tapi ketika saya belum jadi orang Kristen, saya minta bukti, dan Tuhan beri bukti. Berikutnya saya nggak perlu bukti lagi. Saya takut Tuhan marah kalau saya minta bukti berkali-kali. Berikutnya saya bukan minta bukti, saya mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan yang hidup. Dan sekarang kalau untuk kita yang sudah percaya, apa pelajaran kita? Ayat yang sama, saya baca terakhir sebagai penutup. Filipi 2 ayat 8, tetap ayat yang sama, nggak kemana-mana kita hari ini. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Orang bilang no cross, no crown. Apa arti kebangkitan kalau nggak ada kematian? Ya kalau nggak mati berarti bangkit dari tidur, bangun tidur. Nggak ada salib, nggak ada penderitaan, nggak ada kemuliaan. Tapi bagaimana penderitaan berubah jadi kemuliaan? Maka firman Tuhan berkata, dalam keadaan sebagai manusia, ia taat. Ketaatanlah yang merubah penderitaan menjadi kemuliaan. Bahkan penderitaan karena ketaatan. Yusuf nggak mau berzinah dengan istri Potifar. Dia taat pada firman kekudusan. Dia masuk penjara. Tapi dari penjara itu, tangan kanan Firaun.
Ketaatan membuat penderitaan akan mengubah menjadi kemuliaan. Penderitaan itu macam-macam. Gereja mula-mula menderita karena iman pada kebenaran. Cuma sekarang kan macam-macam penderitaannya. Kena COVID, bangkrut, menderita. Kena DNA Pro sama robot trading, menderita. Saldo habis. Nah, penderitaan itu bikin Anda stroke, stres, mati. Atau penderitaan itu bikin Anda mulia, tergantung respon. Kalau Anda meresponi penderitaan itu sebagai proses menuju kesempurnaan, maka lewat penderitaan apapun penyebabnya. Orang bisa menderita karena imannya, orang bisa menderita karena keluarga. Musa kurang pintar apa? Pangeran. Tapi karena dia harus melarikan diri ke rumah Jitro, tinggal di mertua 40 tahun. Karena di sini yang tinggal sama mertua, itulah sekolah karakter terbaik di muka bumi. Yaitu Pondok Mertua Indah. Yang merubah Musa, pangeran yang sombong itu. 40 tahun kemudian, ikut mertua 40 tahun. Anda ikut mertua 40 tahun ya coba. Kalau nggak mati ya lulus. Nanti dengarkan bulan Mei, saudara, saya ngajar saudara, soal mertua. Penderitaan itu tidak usah dicari. Ada yang menderita karena imannya, ada yang menderita dari keluarganya, mertuanya baik, suaminya. Ada loh, Pak, suami saya itu kayak Herodes, Pak, muka Firaun, Pak. Tinggal aku Pontius Pilatus, Pak. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus. Ibu akan punya karakter seperti Yesus. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Menderita mah gak usah kemana-mana. Penderitaan ada di mana-mana. Orang bisa menderita karena pekerjaannya, karena bisnisnya, karena keluarganya. Tapi menurut saya penderitaan terberat itu karena suami istri. Pak Jarod, enak Pak Jarod, tabah. Walaupun ruginya miliaran, ngadepin debt collector, ngadepin orang jahat. Orang jahat, supplier jahat, bayar jahat. Ketemu Pak setahun sekali. Masa Bapak ditipu orang yang sama tiap bulan? Bukan penjahat yang jahat, Pak. Bapak yang goblok, Pak. Bapak menderita karena orang jahat. Ketemu kan Pak setahun sekali paling, Pak. Bahkan saya dalam hidup ini sekali, Pak. Tapi menderita karena suami, Pak. Bangun tidur lihat, mau tidur lihat, Pak. Dari hari ke hari, Pak. Itu penderitaan yang terberat. Betul, saya setuju. Penderitaan karena pasangan itu penderitaan terberat. Baru sembuh dilukai lagi, baru sembuh dilukai lagi. Mau tidur lihat mukanya, bangun tidur lihat mukanya. Tapi apapun yang buat Anda menderita, kalau kita meresponi, menarik ya, Bapa, Yehova disebut Bapa, Kristus anak, kita anak Tuhan memanggil Bapa. Kerajaan sorga itu terminologinya keluarga. Maka anak taat kepada Bapa. Hei istri-istri, kata Petrus, taat kepada suami seperti Sarah menamakan Abraham itu Tuan. Ketaatannya seperti itu. Maka penderitaan karena iman, penderitaan karena suami, gimana penderitaan menjadi kemuliaan? Taat. Anda nggak bisa sebagai anak menderita punya bapak kayak Herodes, punya mamah kayak Isabel. Kok Herodes menikah sama Isabel sih? Itulah kenyataannya, Pak. Bapak saya kayak Herodes, istri mama saya kayak Isabel. Penderitaan kalau kita ikuti taat. Namanya anak taat orang tua. Namanya istri taat suami. Ketaatan itulah yang akan mengubah dari kemuliaan. Anda nggak bisa kan? Wah, orang tua saya, bapak saya nggak pernah ketawa. Pak Jarod, boleh nggak aku pindah rumah bapak? Anda mau pindah keluarga? Anda nggak bisa pindah keluarga. Anda boleh pindah gereja, di mana Anda bertumbuh di situ. Tapi Anda nggak bisa pindah keluarga. Lah Pak, kalau saya udah terlanjur menikah Pak, boleh nggak saya menikah lagi? Boleh. Loh Pak Jarod, nggak salah ngomong nih? Tidak. Bapak-bapak boleh menikah lagi. Loh yang benar Pak, benar. Asal memenuhi syarat. Apa syaratnya Pak? Wih semangat nanya syaratnya. Cuma satu, gak pakai banyak. Kalau istri sudah meninggal. Itu masalah banyak Pak. Dia gak mati-mati Pak. Gak usah berandai-andai nikah lagi kawan. Kenyataannya dia hidup. Pegang dan rabalah, dia hidup. Tapi gak pakai bangkit. Memang dari dulu hidup, belum mati-mati. Maka
penderitaan itu kalau dihadapi dengan kesetiaan, percaya saya, kemuliaan itu di depan mata. Tapi kalau penderitaan dihindari, kita muter-muter menderita terus-menerus. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Beratnya penderitaan di kayu salib sampai mati di salib, dan itu dia jalani sebagai manusia. Tapi karena dia taat, maka kemuliaan diberikan kepada Bapa. Bahkan kemuliaan dengan cara menjadikannya Tuhan dan Kristus. Seperti pada waktu firman itu belum menjadi manusia, dia bersama dengan Elohim. Tapi ketika dia menjadi manusia, bahkan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Apakah Tuhan meninggalkan? Tidak. Bapa tidak pernah meninggalkan. Tapi untuk seketika, Paulus menulis, dia harus menanggung dosa dan kutuk dosa dan dijadikan dosa. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Supaya kita pun juga bersatu dalam kebangkitannya. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami belajar hari ini betapa besar ajaib rencanamu untuk penyelamatan kami. Dan kami melihat eksekusi penyelamatan itu lewat Tuhan Yesus, Tuhan kami, yang rela dan mau karena cintanya kepada kami untuk menjadi manusia. Menderita sebagai manusia, mati sebagai manusia. Tapi kami percaya sesuai dengan firman-Mu, bahwa pada mulanya firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri, Elohim. Dan Tuhan Yesus bangkit kembali kepada Bapa, bersatu dengan Bapa, akan kembali lagi nanti. Tapi selama itu kami disertai oleh Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Kudus di dalam roh kami, yang membuat kami mengerti firman, bisa bersekutu dengan firman. Roh kami hidup. Roh kami dituntun oleh Roh Tuhan. Setiap langkah kami di bumi yang jahat ini, kami merasakan penyertaan Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus mati bagi kami, tapi terlebih lagi bangkit bagi kami. Naik ke sorga bagi kami, menyediakan rumah bagi kami, dan mengirim Roh Kudus dalam roh kami, sehingga roh kami hidup dan bersekutu dengan Bapa dalam roh. Roh kami bisa merasakan keberadaan Tuhan yang tidak pernah kami rasakan sebelum kami menerima Yesus sebagai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kami berubah karena roh Tuhan yang diam di dalam roh kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup di bumi dengan cara pandang sorga dan suasana sorga. Karena Tuhan telah menjadikan kami anak-anak kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin ya. Ya, tadi bapak-bapak hampir terkecoh itu Pak Jarot. Bapak-bapak matanya udah semangat tadi. Cuman begitu ada satu syaratnya, nggak jadi Pak. Nggak jadi Pak. Jadi pertama itu semua pada kaget karena Pak Jarot memancing dengan gula-gula. Ternyata bukan itu. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi firman Tuhan disampaikan, ketaatan itulah yang membawa kita menuju kepada satu kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sebelum ditangkap, disiksa, kemudian disalib, ada satu pesan yang dia sampaikan kepada kita semua. Pesan itu sederhana sekali sebenarnya. Dia mengatakan, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus mengatakan,
dia tidak akan minum lagi anggur ini. Sampai minumnya kapan lagi? Dengan murid-muridnya di kerajaan Allah. Maka kita sebentar lagi akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Perjamuan kudus boleh dibagikan, ya. Tentunya Tuhan telah memberikan satu pesan yang luar biasa. Tadi Pak Jarod juga menyampaikan bagaimana ada perjalanan ke Emmaus. Di dalam perjalanan tersebut murid-murid dengan hati yang berkobar-kobar berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak kenal itu Tuhan. Dan Alkitab mencatat, pada saat Tuhan memecahkan roti, mata rohani mereka terbuka. Sehingga mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan Yesus setelah dikenal, Alkitab mencatat, karena tubuh kemuliaannya, dia sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Luar biasa. Sehingga perjamuan kudus ini kita lakukan untuk mengenang kasih Tuhan. Dia mau mati buat kita. Dia mau menebus dosa kita. Dia mau mengampuni dosa kita. Dan perjamuan kudus ini mengenang Yesus. Apa sih yang dikenang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes. Masih ingat? Dia dicobain di padang gurun. Kita mengenang Yesus itu kuat menghadapi semua godaan. Godaan apa? Masalah perut. Godaan apa lagi? Masalah jabatan. Godaan apa lagi? Masalah harta. Dia bisa lewatin itu semua tanpa tergoda. Tadi Pak Jarod juga menyinggung, orang bisa menderita gara-gara apa? Robot trading dan sebagainya. Karena apa? Jawabannya sederhana. Tergoda. Kalau tidak tergoda, maka tidak ada penderitaan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bisa taat. Tadi sudah dikatakan, kalau boleh cawan ini berlalu. Artinya apa? Sebagai manusia dia punya keterbatasan. Tapi kalau dia berdoa minta kekuatan kepada Bapa, maka akan diberi kekuatan. Saya tahu Bapak Ibu banyak menghadapi persoalan. Banyak menghadapi masalah di dalam hidup ini. Tapi percayalah, pada saat kita menaikkan doa kita kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mendengarkan semua doa. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum mengadakan perjamuan kudus, ambil waktu sejenak. Kita ambil waktu untuk mengenang kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita. Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Sudah selayaknya seperti doa Bapa kami. Kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ambil waktu sejenak, lepaskan semua yang menjadi beban di hati. Pada saat kita melakukan perjamuan kudus ada satu kelegaan. Biarlah hati kita bisa diisi oleh pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pada saat melakukan perjamuan kudus, Tuhan Yesus memberikan pesan juga kepada murid-muridnya untuk mengikuti pekerjaannya selama di muka bumi. Biarlah kita diberikan kekuatan oleh Tuhan pada saat melakukan perjamuan kudus. Berikan kekuatan untuk memberitakan kebenaran. Sebagaimana Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya kita sebagai orang percaya, jangan berhenti memberitakan kabar baik kebaikan Tuhan yang menebus dosa kita. Biarlah ada banyak orang bisa menikmati dan bisa diselamatkan.
Baik Bapak Ibu, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Budi jadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kami mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Kami telah melakukan perjamuan kudus. Saat ini kami akan berdoa, Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Kau memberkati presiden kami, wakil presiden, menteri, seluruh angkatan, Tuhan. Kepolisian, legislatif, seluruh kepala daerah, Tuhan. Sampai tingkat yang paling bawah, Tuhan. Di tingkat RT, Tuhan. Kau memberkati Indonesia, Sabang sampai Merauke, Tuhan. Dari Sangir, Tuhan, sampai Rote, Engkau berberkati. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada Indonesia, Tuhan. Negara yang makmur, negara yang diberikan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa daripada waktu ke waktu, Tuhan. Agar seluruh rakyat Indonesia bisa menerima satu kedamaian, satu damai sejahtera, dan mereka bisa bertumbuh di dalam kehidupannya untuk pendidikan, untuk ekonomi, dan seluruh bangsa Indonesia bisa diajar untuk melihat visi yang jauh ke depan. Biarlah negara Indonesia Engkau pakai
bisa berpengaruh di seluruh dunia Tuhan. Biarlah mata-mata dari seluruh dunia memandang kepada Indonesia karena memiliki sumber daya yang hebat, sumber daya manusia yang hebat, sumber daya alam yang hebat nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pelayanan LTVC. Kau memberkati semua sahabat-sahabat LTVC, baik yang melayani maupun yang tidak melayani. Tuhan, Kau memberkati semuanya, keluarganya, pekerjaannya, bisnis usaha, pelayanan, studi anak-anaknya. Engkau memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Engkau memberkati Bapak Dr. Jarod Wijanarko yang telah melayani kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan, bisnis, usaha. Engkau memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau terus pakai di dalam perluasan kerajaan Allah, memberitakan kebenaran firman-Mu, menyatukan banyak keluarga yang hampir terpecah-pecah Tuhan. Kau beri kekuatan, Kau beri urapan baru setiap kali Tuhan. Kau memberkati Bapak Dr. Sudarmaji Said, istri, anak-anak, cucu mantu, semuanya Kau memberkati Tuhan. Gereja orang benar Kau berkati Tuhan, terus berkembang sampai seluruh Indonesia. Kasih Tuhan, Kau memberkati juga semua yang telah membantu kami, baik dari WL, singer, pemain musik Tuhan, yang terlibat di dalam semua pelayanan kami. Kau memberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlepas daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau memakai kami di dalam pelayanan online ini, pelayanan virtual ini Tuhan. Di saat kesulitan untuk bertatap muka, Tuhan menaruh sesuatu untuk bisa ditayangkan secara virtual. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami selesai beribadah pada sore dan malam ini Tuhan. Tetapi sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.